Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 227. Guan Yong telah berada di penjara untuk waktu yang lama, dan kekacauan tahun ini telah lama mereda. Tidak sulit bagi Han Xian untuk menggunakan koneksi pribadinya untuk memancingnya, tetapi itu hanya harga yang harus dibayar. Namun, dibandingkan dengan Han Tianyang, yang pertama tidak berharga, bahkan jika itu untuk membubarkan kekayaan keluarga, selama dia bisa mengetahui berita Han Tianyang, Han Xian tidak akan ragu. 3 hari kemudian, Gopar menemukan Han Xian. Sebagai buronan, dia sepertinya bisa pergi kemana saja. Han Xian mengagumi kemampuannya. Saya memeriksa Guan Yong, dia dulunya orang yang kuat, tapi sekarang saya tidak tahu apa yang terjadi. Apakah menurut Anda dia bisa diandalkan? Kata Gopar. Tidak bisa diandalkan, kata Han Xian. Gopar mengangguk dan berkata, kalau begitu aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan menjemputnya di sore hari dan menyiapkan hadiah untuknya agar dia bisa diam. Itu hanya penggunaan alat, tujuan seperti apa yang akan dia dapatkan, Han Xian tidak peduli. Di malam hari, di pintu samping Kinceng, Guan Yong akhirnya berjalan di luar tembok tinggi. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam, yang membuatnya merasa nyaman. Setelah melihat Han Xian, dia dengan cepat berlari ke sisi Han Xian. Saudaraku, terima kasih. Jika bukan karenamu, aku tidak akan pernah melihat dunia luar dalam hidupku. Guan Yong berkata dengan penuh syukur. Han Xian mengangguk acuh tak acuh. Gopar menyerahkan sebotol air kepada Guan Yong dan berkata, cobalah seperti apa air di luar, aku sudah lama tidak mencobanya. Sejak aku lupa waktu. Setelah Guan Yong mengambil airnya, dia meneguk beberapa teguk, tetapi setelah makan, dia menyadari ada sesuatu yang salah, airnya tidak berbau aneh, tetapi setelah meminumnya, tenggorokan dan perutnya terasa sakit. Pembakaran. Kakak, apa ini? Guan Yong bertanya pada Han Xian dengan ekspresi menyakitkan. Tukang Gopar itu tersenyum dan meletakkan di bahu Guan Yong dan berkata, jangan khawatir, kamu tidak akan mati, paling-paling itu akan membuatmu bodoh. Orang-orang diserahkan kepadamu. Bawa mereka kembali ke Yuncheng. Orang-orang dari penjara di pusat bumi dapat datang kapan saja. Han Xian menginstruksikan para penjual dan pergi. Yanjing adalah tempat yang penuh dengan kenangan menyakitkan bagi Han Xian. Bahkan hanya menghirup udara di sini dapat mengingatkannya akan masa kecilnya yang tragis. Jadi setelah menyelamatkan Guan Yong, Han Xian kembali ke Yuncheng hari itu. Villa di lereng gunung di tengah malam ini luar biasa sepi, seperti surga di kota yang ramai. Kembali ke rumah, setelah Han Xian mandi, dia merangkak ke kamar. Su Yingxia sudah tertidur, dengan font besar dan sikap liar yang sangat standar, Han Xian tidak lagi terkejut. Mungkin mendengar gerakan itu, Su Yingxia membuka matanya yang kabur. Setelah melihat Han Xian, dia tanpa sadar memberi ruang untuk Han Xian, tetapi setelah berbalik, dengkuran terdengar. Han Xian tersenyum tak berdaya. Kualitas tidur Su Yingxia sangat baik. Bahkan dalam badai petir, dia masih tidak terpengaruh sedikit pun, yang cukup membuat iri. Keesokan paginya, Han Xian menemani Su Yingxia berlari. Setelah mencapai puncak gunung, Han Xian berkata kepada Su Yingxia, apakah kali ini tidak lelah? Ya. Su Yingxia mengangguk dan berkata, perusahaan memiliki banyak hal untuk ditangani, dan kita harus memenangkan lebih banyak kerja sama. Setelah kehilangan proyek Chengxi, itu akan menjadi pukulan besar bagi perusahaan, tetapi Anda tidak dapat menyalahkan teman sekelas Anda, itu dibesarkan oleh keluarga Su. Han Xian menyentuh hidungnya, di masa depan, jika Su Yingxia tahu bahwa properti Ruoshui sebenarnya miliknya, aku bertanya-tanya bagaimana reaksi Su Yingxia. Anda memiliki kemampuan bisnis yang kuat, dan perusahaan pasti akan berkembang lebih baik jika Anda memilikinya di tangan Anda, kata Han Xian. Su Yingxia meregangkan pinggangnya, menguraikan lekuk tubuhnya yang anggun, dan berkata sambil menghela nafas, saya tidak tahu apakah ada perkembangan yang lebih baik, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah untuk melewati masa sulit ini. Setelah selesai berbicara,
Su Yingxia menoleh untuk melihat Han Xian dan bertanya, bagaimana denganmu? Selain membantu Jiang Yingying di Rongxi, apakah ada hal lain yang terjadi? Nomor. Han Xian berkata dengan emosi, meskipun Dao 12 memiliki cara, masih belum pasti apakah mereka dapat dihubungi, dan bahkan jika mereka dihubungi, tidak diketahui apakah mereka dapat mengirim Gopher dan Guan Yong pergi. Kamu sangat cakap, kamu pasti bisa menangani hal-hal kecil ini. Su Yingxia tersenyum dan membalas apa yang baru saja dikatakan Han Xian. Han Xian berjalan ke sisi Su Yingxia, menarik tangan kecilnya yang lembut dan tanpa tulang, dan bertanya, melihat semua bunga bermekaran dan berjatuhan, apa yang paling kamu inginkan? Su Yingxia mengerti apa yang dimaksud Han Xian dengan kalimat ini. Tidak memikirkan rencana masa depannya, tapi ini tentang pensiun. Mari kita baca semuanya dulu, kata Su Yingxia. Tenggorokan Han Xian berkedut dengan jelas. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia bertanya, kamu, merek lipstik apa yang kamu gunakan terakhir kali? Ini enak. Bagaimana kalau aku membelikanmu lagi untuk pulang? Su Yingxia mendengar ini singkatnya, pipinya langsung berubah merah. Dia melemparkan tangan Han Xian, melotot dan berkata, makan kentut, aku tidak akan memberimu makanan di masa depan. Melihat Su Yingxia bergegas menuruni gunung, Han Xian tidak terburu-buru untuk mengejar, menjilat bibirnya, dan menghela nafas, kapan aku bisa mengisi perutku? Kembali ke rumah, Han Xian terkejut menemukan bahwa Su Yingxia pergi bekerja lembur tanpa sarapan. Anda harus terburu-buru? Ini sengaja menghindarinya, dan saya tiba-tiba menyesali apa yang saya katakan barusan, tetapi itu sudah terjadi, dan tidak ada kesempatan untuk menyesalinya. Hari ini, Han Xian berencana untuk pergi ke rumah Dao 12 dan menanyakan sesuatu kepadanya. Karena ini hari Minggu, Tang Qingwan pasti ada di rumah juga, jadi dia harus membeli beberapa hadiah untuk gadis kecil ini. Han Xian tidak tahu apa yang disukai gadis-gadis. Setelah memikirkannya, dia menelepon Tian Linger. Tian Linger seperti mayat baru-baru ini, dan dia tidak memiliki energi sama sekali, karena dia sudah lama tidak bertemu Han Xian, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Ketika telepon berdering dan melihat ID penelepon Han Xian, Tian Linger seperti balon kempis yang diisi dengan gas secara instan. Han Xian, kamu akhirnya mau menghubungiku. Tian Linger berkata dengan penuh semangat. Hadiah apa yang disukai gadis kecil itu? Han Xian bertanya langsung. Apa maksudmu? Kepada siapa kamu memberikan hadiah itu? Apakah itu milikku? Tian Linger bertanya. Tentu saja bukan milikmu, putri seorang teman. Sekitar 10 tahun, beri aku beberapa saran, kata Han Xian. Mendengar gadis 10 tahun itu, Tian Linger menghela napas lega. Dia mengira dia punya musuh lain. Gadis kecil, tentu saja saya suka boneka, lebih disukai satu set lengkap boneka Barbie. Ketika saya masih muda, impian terbesar saya adalah mengumpulkan semua Barbie, kata Tian Linger. Saya tidak tahu apakah ide seorang wanita kaya ini dapat diterapkan pada Tang Qingwan. Bagaimanapun, kelahiran Tang Qingwan dan Tian Linger sangat berbeda, tetapi Han Xian tidak memiliki ide lain dan hanya dapat mengikuti saran ini. Jika kamu bisa membuat gadis kecil itu bahagia, aku akan berterima kasih nanti, kata Han Xian. Kamu ingin mengundang saya? Sebelum kata-kata itu selesai, Han Xian sudah menutup telepon, membuat keluarga Nona Tian sangat marah sehingga dia ingin membunuhnya, tetapi memikirkan tentang terima kasih Han Xian padanya, Tian Ling, merasa jauh lebih baik. Setelah membeli hadiah, Han Xian pergi ke rumah Dao 12. Hari ini pada hari Minggu, Pisau 12 menemani Tang Qingwan di rumah. Ketika Tang Qingwan mengetahui bahwa boneka Barbie di tangan Han Xian adalah hadiah untuknya, gadis kecil itu tersipu dengan gembira. Tampaknya saran Tian Linger sangat berguna. Qingwan, kembali ke kamar untuk bermain. Pisau 12 menyentuh kepala Tang Qingwan dan berkata, baiklah, terima kasih Paman Han. Setelah Tang Qingwan selesai berbicara, dia kembali ke kamarnya dengan penuh semangat. Han Xian tersenyum kecut dan berkata, ini sekarang Paman. Waktu berlalu begitu cepat. Saudara Xian, apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Tanya Dao 12, pergi ke aula 3 harta karun tanpa insiden. Dia tahu bahwa Han Xian tidak bisa datang menemuinya tanpa alasan.
Saya memiliki 2 orang yang perlu dikirim ke penjara geosentris. Apakah saya ingin memberi mereka identitas? Tanya Han Xian. Ini adalah perhatiannya. Dia khawatir penjara geosentris akan menyelidiki Gophers dan Guan Yong, dan ini 2 identitasnya tidak dianggap keji, dan tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tampaknya tidak memenuhi syarat untuk pergi ke penjara di jantung bumi. Saudara Xian, penjara geosentris adalah bisnis, dan mereka tidak pernah peduli dengan identitas orang yang mereka tuju, selama uangnya cukup, kata Dao 12. Bab 228. Terlepas dari identitas, Han Xian sangat terkejut dengan ini. Mungkinkah bos penjara di pusat bumi tidak takut seseorang membuat masalah dengan jahat? Di dunia ini pasti banyak orang yang penasaran dengan rahasia penjara, jika tidak diteliti pasti akan bercampur dengan mata-mata. Misteri mungkin adalah ibu kota terbesar dari penjara geosentris. Setelah ini hilang, penjara geosentris akan kehilangan keuntungan terbesarnya. Bagaimana mungkin bos tidak khawatir tentang aspek ini? Saudara Xian, saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi apakah Anda lupa? Apakah saya mengatakan bahwa tidak ada jalan kembali ke penjara geosentris? Dao 12 berkata dengan senyum masam, saya tidak tahu berapa banyak orang di dunia ini yang menginginkannya. Untuk melakukannya mengetahui rahasia penjara dengan jelas, orang-orang yang telah mengikuti satu demi satu tidak ada gunanya selain mengirim uang untuk mati. Tidak peduli siapa itu, tidak peduli karakter apa yang digunakan, selama Anda pergi, jangan berpikir untuk keluar lagi. Bisakah dia menjamin ini 100%? Han Xian bertanya dengan cemberut. Dao 12 mengangguk berat dan berkata, 100%, tidak pernah ada kecelakaan. Han Xian menarik napas dalam-dalam, kemampuan seperti apa yang dia miliki untuk dapat mencapai level ini. Sepertinya bos di belakang penjara geosentris adalah karakter yang kejam. Berapa satu orang? Han Xian bertanya. 100 juta dolar AS. Ini, Han Xian memandang Dao 12 dengan heran. Meskipun dia tidak peduli dengan uang, dia masih terkejut dengan jumlah seperti itu di depannya. Dikatakan bahwa bos penjara di pusat bumi kaya dan menyaingi negara, tetapi tidak ada yang tahu siapa dia, kata Dao 12. Berapa banyak orang yang telah memasuki penjara geosentris selama bertahun-tahun? Han Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Jumlah orang mewakili pendapatan. Cara mendapatkan uang ini tidak hanya cepat, tetapi juga tidak pernah terdengar. Ribuan orang. Selain pelanggar berulang yang nyata, ada lebih banyak orang yang ingin mengetahui rahasia penjara di pusat bumi. Mereka tidak peduli dengan harga uang, tetapi sayangnya ini adalah kiamat. Bisnis dalam kerugian, kata Dao 12. Oke, saya mengerti. Anda dapat menemukan cara untuk menghubungi sesegera mungkin, bahkan jika Anda kehilangan uang, Anda harus melakukannya, kata Han Xian. Dao 12 tidak menanyakan alasannya. Dia tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam masalah ini, tetapi dia dapat membayangkan bahwa masalah ini sangat penting bagi Han Xian, dan itu tidak sesederhana menantang apakah dia dapat melarikan diri dari penjara. Setelah meninggalkan rumah Dao 12, telepon berdering sebelum Han Xian masuk ke mobil, dari Tian Linger yang tidak yakin. Digantung, Tian Linger yang tertekan merasa semakin sedih semakin dia memikirkannya, tidak ada yang berani menutup teleponnya sebelum dia selesai berbicara. Han Xian, jika kamu menutup teleponku tanpa alasan di masa depan, aku tidak akan berhenti bersamamu. Tian Linger mengancam. Oke. Setelah berbicara, Han Xian menutup telepon lagi. Tian Linger di ujung telepon tercengang ketika dia mendengar nada sibuk dudu-dudu. Dalam waktu kurang dari 10 detik, wajah Nona Tian sangat marah sehingga wajahnya pucat. Ketika dia menelepon lagi, dia sudah masuk. Keadaan sibuk. Siapa yang marah dengan Linger di keluarga kita? Apakah kamu ingin kakek membalaskan dendammu? Tian Changsheng bertanya sambil tersenyum sambil berjalan ke Tian Linger. Kakek, berikan aku ponselmu. Tian Linger mengulurkan tangan dan berkata, apa yang Anda ingin saya lakukan dengan komputer lama ini? Ponsel saya tidak dapat memutar apapun. Tian Changsheng bertanya-tanya. Jangan khawatir tentang itu, berikan padaku, kata Tian Linger.
Tian Changsheng mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Tian Linger. Tian Linger menekan nomor Han Xian dengan sangat terampil, dan rangkaian nomor ini telah dihafalkan di dalam hati. Lulus. Telepon berhasil. Ketika Linger menutup telepon hari itu dan menggunakan ponselnya untuk menelepon, dia dalam keadaan sibuk lagi. Ah! Tian Linger berteriak dan berteriak. Dia benar-benar memblokirku, dia benar-benar berani memblokirku. Tian Changsheng tidak tahu mengapa ini adalah tragedi manusia, dan bertanya, siapa yang begitu berani menghalangi Anda? Kakek, Anda ingin membalas saya, kata Tian Linger. Tian Changsheng menepuk dadanya dan bersumpah, oke, kakek akan membantumu membalas dendam. Siapa itu? Han Xian. Han Xian. Mendengar nama ini, momentum Tian Changsheng langsung merosot lebih dari setengahnya, dan dia menatap Tian Linger dengan ekspresi malu. Kakek, kamu tidak akan menyesalinya. Tanya Tian Linger. Bertahanlah, Han Xian adalah tuanku. Untuk membalas dendam padanya, aku magang, bukankah itu tidak masuk akal? Kata Tian Changsheng, dia sekarang bersedia menjadi muridnya, dan bahkan jika tidak ada hubungan seperti itu, dia tidak berani membalas dendam untuk Han Xian. Identitas asli orang ini jauh lebih kuat daripada Tian Jia. Kakek! Tian Linger berteriak keras. Tian Changsheng tampak tak berdaya dan bisa membuat Tian Linger menangis. Han Xian adalah orang pertama, tetapi dalam hal ini, dia tidak bisa membantu apapun, dan dia tahu betul bahwa Tian Linger marah pada Han Xian. Dengan perasaannya pada Han Xian, bagaimana dia bisa benar-benar marah? Oke, Linger bagus, kamu tidak benar-benar menyalahkan Han Xian, mengapa kamu marah? Kata Tian Changsheng. Tian Linger menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata dengan keras kepala, siapa bilang aku tidak benar-benar menyalahkannya, aku membencinya sampai mati. Tian Changsheng tersenyum dan berkata, benarkah? Jika Han Xian muncul, apakah kamu akan memukulinya atau memarahinya? Bunuh dia, tegur dia sampai mati. Tian Linger sengaja berkata dengan tatapan galak. Siapa yang akan membunuhku? Tiba-tiba sebuah suara datang dari belakang, Tian Linger sepertinya disambar petir, dan berdiri di tempat. Suara ini. Tian Linger menoleh, lalu dengan wajah ngeri, dia berlari kembali ke kamarnya dengan raungan hantu. Dia tidak bisa membiarkan Han Xian melihat penampilannya yang malu. Tuan, Anda di sini. Tian Changsheng berjalan ke Han Xian sambil tersenyum. Murid Anda tidak kecil, biarkan tuannya datang kepada Anda secara langsung, kata Han Xian. Tian Changsheng menjelaskan lagi dan lagi, apakah tidak ada masalah penting bagimu? Ada permainan Go yang menunggumu untuk berpartisipasi. Shangguan hitam dan putih memintamu untuk hadir, jadi Wang Mao sudah mendaftar untukmu. Han Xian mengerutkan kening. Dia tidak akan meninggalkan Yuncheng baru-baru ini, karena orang-orang dari penjara di pusat bumi dapat muncul kapan saja, bagaimana dia bisa menunda hal yang begitu penting untuk sebuah permainan? Tidak. Han Xian dengan tegas menolak. Ekspresi wajah Tian Changsheng tidak berubah. Dia sepertinya mengharapkan Han Xian mengatakan ini, dan berkata, Tuan, jika Anda tidak pergi, saya khawatir Anda akan malu. Kali ini, Shangguan hitam putih mempertaruhkan semua reputasinya. Bukan gayamu untuk mempublikasikan pertandinganmu melawan Ouyang Xiujie. Ini bukan gaya aktingmu. Jadilah kura-kura, kata Han Xian. Tian Changsheng sangat yakin bahwa Han Xian akan berpartisipasi, tetapi ketika dia mendengar ini, dia segera menjadi gelisah, dan berkata, Tuan, Anda tidak boleh berhasil, Anda bermain untuk Yuncheng, saya tidak tahu berapa banyak pasang mata. Aku menatapmu, dan aku mendengar bahwa beberapa orang di dunia Go dengan sengaja membuat masalah, meremehkanmu, dan mengatakan banyak hal buruk. Tidak akan pergi, kata Han Xian tegas. Wajah Tian Changsheng sangat berubah, dan sikap Han Xian benar-benar di luar dugaannya. Jika dia tidak muncul, nama Han Xian akan menjadi lelucon di seluruh dunia Go. Tuan, Anda sedang memikirkannya, jangan terburu-buru mengambil keputusan, kata Tian Changsheng. Kamu belum merasakan sikapku, aku tidak bisa pergi ke permainan ini, kata Han Xian dingin. Tian Changsheng tampak malu.
Dia masih ingin menonton Han Xian membunuh kuartet dalam permainan. Jika dia tidak bertarung, itu akan menjadi lelucon besar. Tuan, apakah Anda benar-benar tidak pergi? Apakah Anda tidak takut bahwa orang-orang itu akan dengan sengaja mencoreng Anda dan menjadikan Han Xian lelucon di dunia Go? Kata Tian Changsheng. Lelucon? Di mata kebanyakan orang di Unceng, bukankah aku hanya lelucon? Kapan aku pernah peduli, kata Han Xian dengan nyaman. Kalimat ini membuat Tian Changsheng tertegun sejenak. Ya, dia sangat tergila-gila di Unceng sehingga dia dipandang rendah oleh semua orang dan dianggap sebagai menantu yang sia-sia, tetapi kapan dia keberatan, dan kapan dia mengklarifikasi masalah ini? Penghinaan belaka di dunia Go tidak sama untuknya. Apakah ada yang lain? Han Xian bertanya. Tidak, tidak. Tian Changsheng tersenyum pahit. Jika Wang mau tahu tentang ini, orang tua itu akan putus asa. Jika Han Xian tidak bermain, Asosiasi Unceng Go pasti akan dikritik oleh semua orang, dan dia, presiden, memiliki wajah tua tidak ada tempat tinggal.